7 tanda kebangkitan rohani dalam diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta. Hamdan wa syukron lillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku tercinta di jalan Allah, semoga rahmat dan kasih sayang Allah senantiasa tercurah kepada kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang 7 tanda kebangkitan rohani dalam diri. Sebuah perjalanan spiritual yang setiap hamba Allah pasti melaluinya, namun tak semua menyadari kapan rohani kita benar-benar mulai bangkit. Mari kita simak dengan penuh perhatian. Dan jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan bersolawat Allah angkat derajat rohani kita menuju cahaya hidayahnya. Sebelumnya silakan bersolawat terlebih dahulu agar terus terhubung dengan Nur Muhammad dan hakikat Muhammad. Dan tentu saja, mari kita lanjutkan kebiasaan baik kita di sini. Silakan tulis solawat terbaik Anda yang sudah biasa Anda gunakan sehari-hari di kolom komentar sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang bersolawat 1 kali, Allah akan membalasnya dengan 10 kali lipat rahmat dan keberkahan. Masya Allah, betapa besar nikmat yang Allah berikan hanya dengan bersolawat. Inilah 7 tanda kebangkitan rohani dalam diri. 1. Merasakan kedamaian di tengah kesulitan. Ketika rohani bangkit, hati kita menjadi lebih tenang dalam menghadapi ujian kehidupan. Kita sadar bahwa setiap cobaan adalah bagian dari rencana Allah yang penuh hikmah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram." Qs ayat 28. Hati yang sebelumnya gelisah dan dipenuhi kecemasan, kini terasa damai. Ketika masalah datang, kita tak lagi bertanya mengapa ini terjadi padaku, melainkan apa hikmah yang ingin Allah ajarkan kepadaku. 2. Menjauhi maksiat dan mendekati kebaikan. Tanda berikutnya adalah munculnya kesadaran untuk menjauhi perbuatan dosa dan lebih mendekat kepada kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam." Hari Bukhari dan Muslim. Hati yang telah tersentuh cahaya Allah akan merasa risih saat terjerumus dalam dosa. Jika sebelumnya maksiat terasa ringan, kini ia menjadi beban berat dalam hati. Kita mulai menjaga pandangan, perkataan, dan perbuatan agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain. 3. Meningkatnya rasa syukur dalam hidup. Rohani yang bangkit akan memancarkan energi syukur dalam kehidupan sehari-hari. Rasa syukur bukan hanya dalam kondisi lapang, melainkan juga di saat sempit. Allah berfirman, "Dan ingatlah, ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu." Qs Ibrahim ayat 7. Ketika rohani bangkit, kita tidak lagi sibuk membandingkan diri dengan orang lain, melainkan sibuk menghitung nikmat yang Allah berikan. Syukur menjadi kunci ketenangan batin, karena kita sadar betapa besar kasih sayang Allah kepada hambanya. 4. Memiliki kesadaran bahwa dunia hanya sementara. Sahabat-sahabatku, rohani yang terbangun akan memahami bahwa dunia hanyalah persinggahan sementara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, "Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau seorang pengembara." Hari Bukhari. Kita tak lagi terobsesi dengan harta, jabatan, dan kesenangan duniawi. Semua itu kita pandang sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan
Fokus hidup bergeser pada menanam kebaikan dan mengumpulkan bekal akhirat. 5. Meningkatnya kecintaan kepada ibadah. Ketika rohani bangkit, ibadah bukan lagi sekadar rutinitas, melainkan kebutuhan hati. Salat menjadi momen paling indah dalam sehari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat adalah cahaya hari Muslim. Hati yang bangkit akan rindu berzikir, membaca Al-Quran, dan bersolawat. Ibadah terasa ringan dan menghadirkan ketenangan yang tak tergambarkan. 6. Menjaga hati dan lisan dari hal yang sia-sia. Rohani yang hidup akan mendorong kita untuk menjaga lisan dan hati dari hal yang sia-sia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hari Bukhari dan Muslim. Kita menjadi lebih selektif dalam berbicara, menghindari gibah, fitnah dan kata-kata buruk. Lisan yang dulu mudah menilai orang lain, kini lebih banyak digunakan untuk berzikir dan menebar kebaikan. 7. Merasakan koneksi yang kuat dengan Allah. Dan tanda terakhir adalah munculnya rasa kedekatan yang mendalam dengan Allah. Kita merasa bahwa Allah selalu hadir dalam setiap momen kehidupan. Allah berfirman, dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat. QS Al-Baqarah, ayat 186. Hati terasa tenang dalam doa. Tangis penuh haru sering menghiasi sujud di sepertiga malam. Segala aktivitas terasa bermakna, karena selalu dilandasi niat untuk mencari ridho Allah. Sahabat-sahabatku sekalian, jika kalian merasakan salah satu atau bahkan semua tanda-tanda ini, bersyukurlah. Itu artinya rohani kalian sedang bangkit dan disapu oleh cahaya hidayahnya. Namun jangan berhenti di sini. Teruslah berusaha memperbaiki diri, memperbanyak ibadah, dan memperkokoh hubungan dengan Allah. Jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar. Semoga dengan memperbanyak sholawat Allah, jaga hati kita dalam ketenangan dan cahaya hidayahnya. Sebelum kita akhiri video ini, jangan lupa untuk menuliskan sholawat terbaik Anda yang sudah biasa Anda gunakan sehari-hari di kolom komentar, agar keberkahan semakin mengalir dalam hidup kita. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Semoga Allah selalu merahmati kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.